Video kali ini akan menyajikan makanan-makanan yang ekstrim dan aneh dari beberapa negara. Yang pertama adalah makanan asal Tiongkok yang membuat Anda akan mengernyitkan dahi, yaitu tongsidan. Sekilas makanan ini terlihat seperti telur rebus biasa. Namun jika Anda mendekat, akan tercium aroma amonia yang menyengat. Ya, karena memang pembuatan telur ini menggunakan urin atau air kencing. Baskom dan ember penuh dengan urin anak laki-laki dikumpulkan dari toilet sebuah sekolah dasar di Dongyang, Tiongkok. Urin menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan tongsidan. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tongsidan berarti telur anak laki-laki perjaka. Urin anak laki-laki yang dipilih untuk dimasak dalam makanan ini juga tidak sembarangan. Mereka menggunakan urin anak laki-laki yang berusia di bawah 10 tahun. Cara pembuatannya yaitu telur ayam direbus di dalam air urin hingga mendidih. Setelah bagian cangkang telur retak, telur tersebut akan dibiarkan di dalam rendaman air urin yang mendidih. Ini agar urin tersebut meresap di dalam telur dan menghasilkan cita rasa yang unik. Bagi yang tidak terbiasa, makanan ini mungkin akan membuat Anda mengernyitkan dahi. Namun, tradisi lokal ini sudah dilakukan selama berabad-abad di Dongyang, Provinsi Zhejiang, dan menjadi makanan khas ketika musim semi. Tidak ada penjelasan mengenai mengapa harus menggunakan urin anak laki-laki. Namun telur ini cukup digandrungi oleh masyarakat setempat. Bagi warga Dongyang, makanan ini sudah hal biasa dan meyakini jika makan telur perjaka ini akan menyehatkan. Keyakinan setempat menganggap telur ini baunya harum. Bahkan seorang pedagang mengaku setiap hari keluarganya memakannya. Namun ada juga orang yang jijik karena bau air kencing yang menyengat dan cara masak yang dianggap tidak higienis. Makanan ekstrim selanjutnya adalah balut. Makanan aneh tapi nyata ini muncul dari Filipina. Balut merupakan embrio bebek yang sedang berkembang dan hampir menetas yang direbus hidup-hidup di dalam cangkangnya. Selain terdengar sangat sadis, tampilannya pun tidak menggugah selera. Balut ini justru merupakan street food Filipina yang terkenal dan biasanya disajikan dengan bir. Telur ini direbus selama 20 hingga 30 menit, lalu setelah matang, ujung cangkangnya dibuka untuk memudahkan orang yang akan mengonsumsinya. Saat ujung cangkang dibuka, terlihatlah paruh, sayap, hingga bulu bebek yang pembentukannya hampir sempurna. Balut dianggap memiliki rasa gurih ringan dengan sedikit sensasi fermentasi. Jus atau cairan dari telur ini dianggap jauh lebih baik dibanding dengan kaldu ayam. Saat memakan kuningnya, Anda akan menemukan bahwa itu mirip dengan custard yang sedikit amis. Teksturnya keras, namun semakin lama semakin lembut. Pembuluh darah terlihat di kuning telur, dan secara visual bisa membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Komponen telurnya tidak terasa seperti telur ayam atau telur bebek biasa. Di dalam bagian atas telur ada albumen. Bagian putih ini biasanya harus dibuang karena teksturnya keras dan tidak enak. Tidak diragukan lagi bagian tersulit dari makan balut adalah embrio rupa anak bebek. Tekstur burung sebagian besar lembut, meskipun tergantung pada beberapa lama ia diinkubasi. Kebanyakan orang menilai penampilan balut tidak menyenangkan. Namun tidak ada rasa atau aroma yang bisa membuat Anda muntah. Telur balut ini berasal dari Cina ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak terlihat di luar Asia Tenggara sampai awal 1800-an. Makanan selanjutnya yang tidak kalah ekstrimnya adalah makanan dari Italia yang disebut casu marzu.
Casu marzu merupakan satu dari banyak jenis keju di dunia. Namun keju ini dinyatakan paling berbahaya di dunia. Makanan tersebut dianggap ilegal, sehingga banyak negara yang melarang keju tersebut untuk dijual secara komersial. Bahan pembuatan casu marzu mirip bahan pembuatan keju lainnya, yaitu dari susu domba. Namun dalam proses pembuatannya, casu marzu menggunakan bantuan belatung untuk mendapatkan proses pembusukan. Lalat keju membantu membusukkan susu domba. Lalat tersebut dibiarkan bertelur di celah-celah yang terbentuk di dalam keju. Nantinya telur lalat itu akan menetas menjadi belatung. Pada saat belatung di dalamnya mulai menggeliat, keju diputar atau diaduk untuk menggabungkan belatung dengan keju. Bagi orang yang suka adrenalin, mereka akan berani membuka mulutnya dan mencoba memakan keju berbelatung itu. Casu marzu biasanya disajikan dengan roti lembab disertai dengan segelas red wine yang kuat. Makanan ini adalah khas dari Sardinia, sebuah pulau yang merupakan bagian dari negara Italia. Proses pembuatannya yang tak biasa ini membuat pemerintah Italia mengambil tindakan melarang konsumsi makanan yang terinfeksi parasit, termasuk casu marzu di tahun 1962. Bahkan pada tahun 2009, Guinness Book of World Records menyatakan bahwa casu marzu dinobatkan sebagai keju paling berbahaya di dunia. Meski demikian, beberapa tahun terakhir, pemerintah Italia telah memperbolehkan konsumsi keju ini dengan regulasi yang ketat. Sanakji adalah makanan ekstrim berikutnya. Makanan ini berasal dari Korea Selatan, di mana dikenal sebagai pecinta hidangan laut. Terbuat dari gurita kecil yang masih hidup, sanakji cukup populer di kalangan turis. Hidangan satu ini disebut-sebut sebagai salah satu makanan ekstrim dan wajib dicoba jika berkunjung ke Korea. Untuk memakannya ada dua cara, dengan gurita yang dipotong-potong, dan ada juga yang dimakan secara utuh. Namun cara kedualah yang lebih sering dipilih oleh pembeli, mengingat akan cukup sulit menelan gurita secara utuh, terlebih gurita yang dimakan dalam keadaan hidup. Uniknya, meskipun gurita yang sudah dipotong kecil-kecil pun, tentakelnya masih akan bergerak dan menggeliat, memberikan sensasi baru untuk para pecinta hidangan laut. Sanakji berasal dari kata nakji, yang dalam bahasa Korea berarti bayi gurita. Namun sesungguhnya yang mereka makan bukanlah bayi gurita, tapi jenis oktopus minor yang memang berukuran kecil. Jenis gurita ini banyak ditemukan di perairan Korea, Tiongkok, dan Jepang. Di Korea Selatan, sanakji merupakan hidangan yang cukup umum. Bagi orang Korea, sanakji adalah makanan yang enak, bahkan tidak aneh sama sekali. Makanan ini sering disajikan dalam keseharian mereka. Ada banyak restoran yang menyajikannya, mulai dari restoran seafood hingga warung-warung makan biasa. Tetapi bagi pendatang yang tidak terbiasa dengan makanan ekstrim seperti ini, pasti akan terasa sedikit menyeramkan melihat gurita hidup bergerak di atas piring. Itulah 4 makanan aneh dari berbagai negara. Anda mau mencoba yang mana? Terima kasih sudah menonton.